juga itu seolah-olah ada penciptaan begitu. Ya memang Yudas harus binasa karena memang dia adalah penggenapan dari yang menjual Yesus 30 keping perak itu. Apakah memang ini berdasarkan pemikiran saya, kalau salah tolong diluruskan gitu. Apakah memang ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan? Yudas itu ditetapkan itu berarti bukan ketetapan Allah tetapi Yudas, keinginan Yudas begitu, berpikiran begitu kah? Program Kak Ibu diprogram untuk mengkhianati atau mencuri bebek. Sebelum itu pengetahuan Tuhan bahwa selebih dari itu ada juga ketetapan, ada juga kehendak Yudas di sana. Berpikir Yudas juga menjadi pahlawan dalam hal itu. Bukan hanya bapak-bapak gereja, Yesus pun mengutip Septuaginta. Yesus sendiri mengutip Septuaginta. Pas bait Allah kedua dihancurkan, nah sekarang kan sedang ceritanya sedang ingin membangun bait Allah ketiga. Betul. Kalau bait Allah ketiga itu sudah dibangun oleh Kristus itu sendiri. Jadi sebetulnya bait Allah ketiga sudah nggak ada. Kira-kira apakah manusia yang diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dengan manusia yang diciptakan dalam Kejadian 2 itu sama atau gimana menurut anak Elia? Kejadian 1 ayat 26 dengan Kejadian 2. Ada di situ bahwa dalam Kejadian 2 juga itu seolah-olah ada penciptaan begitu. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ marilah kita menciptakan mereka. Allah menciptakan, lalu Kejadian 2 ada juga dalam penciptaan gitu. Kejadian 2 ayatnya berapa? Ayat berapa ya? Nggak ada, Bu. Itu hanya menarasikan ulang. Coba kita baca dimulai dari Kejadian 1 ayat 26 kan dikatakan begini. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi. Lalu di Kejadian 2 ayat 1 itu diulangi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh, deskripsi lagi. Allah telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dan segala pekerjaannya yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya, jadi Kejadian 2 itu membuka tentang deskripsi apa yang diciptakan di Kejadian 1 ayat 26. Jadi dari Kejadian 1 ayat 26 itu yang umumnya dulu dari pihak ilahi, kemudian dari Kejadian 2 baru ke bawah nanti mulai dikatakan Tuhan mengambil manusia itu menempatkan di Taman Eden, bukan. Jadi apa yang diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 itu dirinci di dalam Kejadian 2, bukan diciptakan yang lain, begitu. Gitu ya. Oke, satu lagi. Ya. Mohon penjelasannya bahwa ada dalam Yohanes 17 ayat 12 itu ada yang dibinasakan, dia yang dibinasakan. Dia itu siapa? Ataukah dalam pemikiran yang sederhana, adakah manusia yang dibinasakan? Yohanes berapa? 17 ayat 12. 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini kan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Itu berbicara kepada Yudas, Bu. Jadi yang binasa itu adalah Yudas. Karena konteksnya di sini adalah ketika Yesus berdoa. Ya. Oh, maksudnya ada pemikiran yang muncul bahwa adakah memang dia yang akan dibinasakan sesuai dengan apa yang sudah tersurat gitu? Ya memang Yudas harus binasa karena memang dia adalah penggenapan dari yang menjual Yesus 30 keping perak itu. Gitu. Oke, karena sering muncul pertanyaan bahwa apakah memang ini berdasarkan pemikiran saya, kalau salah tolong diluruskan gitu. Ya. Apakah memang ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan? Ada pemikiran seperti itu? Tidak ada. Tuhan itu tahu bahwa nanti akan ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Tapi Tuhan tidak memprogram Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya,
Yudas itu mengkhianati dan menjual Yesus menurut kemauannya, bukan karena dipaksa oleh Tuhan. Dengan demikian ia binasa, bukan, tapi karena kemauannya sendiri. Dan Tuhan tahu itu, maka pengetahuannya itu tertentu dan tentu, sehingga itu disebut ditetapkan. Bukan penetapan dalam pengertian diprogram secara aktif, bukan. Jadi Tuhan itu nggak menciptakan Yudas, udahlah aku ciptakanlah Yudas yang dengan sengaja nanti mengkhianati Yesus. Bukan. Ya, Tuhan tahu bahwa nanti akan lahir Yudas dan dia pasti akan mengkhianati Yesus menurut kemauannya. Karena Tuhan tahu itu, pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Nah, karena pengetahuannya itu tidak boleh gagal, artinya apa yang akan dilakukan Yudas menurut kemauannya di masa Kristus itu harus tertentu. Dan ketika itu tertentu, itu ditetapkan. Jadi bukan dipaksa oleh Tuhan untuk mengkhianati Yesus. Begitu. Karena kalau dia dipaksa, maka pengadilan tidak ada. Untuk apa Tuhan mengadili apa yang dia program sendiri? Begitu ya. Oke, baik. Oke, sedikit saya tambahin, Bu. Silakan, Bu. Tambahin, Bu. Dalam kasus Yudas, ketika dia mengkhianati Tuhan, dia sedang menjual Tuhan Yesus, lalu dia menyesal tetapi tidak bertobat. Dia menyesal, dilemparkan dia kepingan itu, lalu dia ngambil tangannya gantung diri. Nah, coba lihat dengan kisah Simon Petrus. 3 kali dia menyangkal. Petrus menyesal lalu bertobat, ampuni aku ya Tuhan. Sementara Yudas, dia sadar dia sudah menjual Tuhan Yesus, tapi langsung gantung diri. Nah, jadi yang Tuhan kehendaki adalah orang yang meninggalkan kejahatannya lalu ke jalan yang terang. Tuhan tidak ingin kematian seseorang. Yang diinginkan adalah manusia itu kembali ke jalan yang terang. Itu dikehendaki Tuhan. Ya? Oh iya. Biasa kan kalau dengan kemampuan saya berpikir sendiri, sering anak-anak bertanya gitu bahwa dalam segala yang tadi dijelaskan bahwa ketika Yudas itu ditetapkan itu berarti bukan ketetapan Allah, tetapi Yudas, keinginan Yudas, begitu, berpikiran begitu kah? Betul. Gini, Bu. Penetapan Allah itu begini. Katakanlah besok ibu mencuri bebek. Ya. Pasti besok ibu mencuri, besok ibu akan mencuri bebek ya. Nah, Tuhan tahu nggak bahwa ibu besok mencuri bebek? Pasti Tuhan tahu. Iya. Dan apakah pengetahuan Tuhan itu? Dan bisa nggak ibu besok enggak mencuri? Nggak bisa. Besok ibu harus tetap mencuri. Karena pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Tapi ibu mencuri itu bukan karena Tuhan program atau suruh ibu untuk mencuri. Tapi karena keinginan ibu sendiri. Jadi pengetahuan Tuhan yang mendahului itu dan pengetahuan Tuhan yang pasti itu dipandang sebagai penetapannya secara pasif, bukan aktif. Kalau aktif itu berarti dia paksa ibu untuk apa? Untuk memprogram ibu diprogram untuk mengkhianati atau mencuri bebek. Tapi Tuhan tidak pernah paksa ibu untuk mencuri bebek. Tapi karena Tuhan tahu bahwa kehendak ibu akan melakukan pencurian besok dan pengetahuannya nggak boleh gagal, maka itu dinarasikan sebagai penetapan. Demikian juga dengan Yudas yang mengkhianati. Kenapa disebut ditetapkan? Karena pengetahuan Allah sudah mendahului segala sesuatu, maka dijadikan sebagai nubuat. Dan karena nubuat itu adalah wakil pengetahuan Allah sejak semula, maka nubuat itu harus terjadi. Gitu. Jadi sedikit lagi mohon penjelasan. Ketika pengetahuan Allah, ketetapan Allah itu sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi sesuatu dalam hidup seseorang gitu. Tetapi itu secara pasif, begitu kan? Tapi itu secara pasif, ya secara pasif. Bolehkah ketika Yudas untuk mengambil itu bahwa sebelum itu pengetahuan Tuhan bahwa selebih dari
itu ada juga ketetapan, ada juga kehendak Yudas di sana. Ya itu memang berdasarkan kehendak Yudas. Yudas sendiri yang mau melakukan itu, bukan Tuhan paksa. Bukan Tuhan yang paksa. Oh iya, oke. Kalau begitu saya bisa pahami bahwa saya bisa pahami bahwa ketetapan Allah itu bersifat pasif pada keadaan Yudas. Sehingga Allah tidak memaksakan itu, tetapi itu berdasarkan kehendak Yudas sendiri. Bisakah berpemikiran seperti itu? Betul sekali, tepat sekali, beautiful. Oke. Memang begitu. Oke. Yang saya nangkap sedikit tadi bahwa ketetapan Allah itu menjadi sebuah ketetapan yang perlu untuk bahwa seperti tadi yang beri contoh tentang saya bahwa saya akan melakukan ini besok. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, tetapi apakah semua itu akan terjadi sesuai untuk melanjutkan nubuat itu? Itu ketetapan, itu yang saya bilang, Mbak. Kalau ketetapan itu secara pasif, bisa saya mengerti bahwa ketetapan Allah pasif, tetapi keinginan Yudas sendiri yang membuat dia jatuh di dalam dosa. Betul. Sehingga kadangkala anak-anak berpikir, karena saya adalah seorang pengajar juga, anak-anak berpikir bahwa seringkali ada anak-anak yang mengatakan bahwa kalau itu bagian dari rencana Allah, nubuat yang akan ditentukan, bahwa bisakah anak-anak itu sering berpikir Yudas juga menjadi pahlawan dalam hal itu? Oh enggak lah. Bukan. Tidak pernah. Bagaimana bagaimana cara menjelaskan dengan cara yang sederhana gitu? Itu memang hal yang tidak sederhana. Jadi jangan dipaksa sederhana. Ada saatnya mereka akan mengerti itu nanti. Gitu. Itu udah masuk kepada ranah filsafat teologis yang bermisteri. Gitu. Ya memang kadangkala sulit untuk saya menjelaskan kepada anak-anak karena ada anak-anak yang memiliki pemikiran secara ekstrim. Ketika diskusi dibuka mereka akan bertanya seperti itu. Jadi saya masuk di sini mungkin saya dapat pencerahan yang lebih supaya nanti ketika kalau dalam kelas-kelas gitu ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita pikirkan bersama dan bagikan bersama untuk anak-anak menjadi pola pikir yang baik dan benar menurut Alkitab. Bait Allah kedua yang dibangun lagi, terus sudah itu ada 70 para rabi ya yang menulis ulang, menyalin kembali yang apa sih namanya kitab Septuaginta. Nah itu rabi-rabi itu dipilih atau rabi-rabi itu bagaimana ininya ketentuan rabi-rabi tersebut dan legalitas rabi-rabi itu atau apakah rabi-rabi itu terkontaminasi waktu menyalin kembali, kan disalin kembali, apa bisa harus disalin kembali itu aja mungkin ya Bung Elia ya. Karena mungkin itu ya kata saya sebagai dasar dari bapak-bapak gereja menjadi pijakan untuk sampai saat ini gitu. Bukan hanya bapak-bapak gereja, Yesus pun mengutip Septuaginta. Yesus sendiri mengutip Septuaginta. Roti Hebrew yang disalin terakhir oleh Ezra itu sudah habis terbakar. Jadi di sinagoga pun itu menggunakan Septuaginta, ya. Meskipun setelah eranya Antiochus Epiphanes tahun 168 ada penyalinan naskah ulang Ibrani-nya, tapi tidak Proto Hebrew lagi, tapi yang dari Septuaginta. Nah, masalah kredibilitas dari 70 orang-orang Yahudi ini, karena pada saat itu Pak, Alexandria itu sama seperti Tarsus, yaitu tempat orang-orang yang pintar-pintar sekali. Nah, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Yunani pada saat itu, dampak Helenisasi itu sangat kuat sekali. Ya, jadi diterjemahkan dalam Septuaginta karena jadi Yunani, karena saat itu bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa internasional. Kalau seperti sekarang itu seperti bahasa Inggris. Nah, orang-orang yang menyalin itu adalah para rabi Yahudi yang sudah belajar, ya. Karena mereka tidak mungkin disebut rabi, Pak, kalau mereka tidak pernah belajar menurut pola Yahudi. Ya, seperti Kristus di dalam Galatia 4 ayat 4, dia dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Demikian juga para rabi yang lain. Mereka punya tahapan usia, mulai dari 12 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, hingga 30 tahun, sampai usia 30 tahun baru mengajar. Ya, jadi kredibilitasnya nggak boleh diragukan, karena pada saat zaman Yesus ada 2 rumah belajar. Pada saat itu ada Beit of Hillel dan juga ada Beit of Shammai.
Ya, Beit Hillel itu terkenal yang dipimpin oleh Rabban Gamaliel pada saat itu, yang adalah gurunya para rabi, yaitu Rasul Paulus. Gitu. Jadi nggak bisa diragukan kredibilitas para rabi itu. Gitu. Ya. Bila pun kalau misalnya ada yang melenceng, dari situ konsekuensinya untuk para rabi itu ada. Ya, mereka kan punya budaya, Pak. Mereka punya aturannya tersendiri. Kalau dikatakan melenceng begitu, karena kalau memang Septuaginta itu melenceng, kenapa Yesus mengutip Septuaginta? Kenapa para murid di Perjanjian Baru lebih banyak mengutip naskah dan narasi Septuaginta? Masora itu di abad ke-10 itu, Pak. Baru lahir itu. Septuaginta itu jauh lebih tua, gitu. Jadi pas bait Allah kedua dihancurkan, nah sekarang kan sedang ceritanya sedang ingin membangun bait Allah ketiga. Betul. Kalau pola pikir saya, ketika Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi dan dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Jadi sebetulnya kalau dalam pola pikir saya, bait Allah ketiga itu sudah dibangun oleh Kristus itu sendiri. Jadi sebetulnya bait Allah ketiga sudah nggak ada, atau bagaimana? Enggak, itu tetap ada. Itu tetap ada. Untuk menggenapi nubuatan antikristus. Jadi bait suci ketiga itu nanti pasti ada. Dan disitulah nanti antikristus, atau yang Alkitab sebut sebagai binatang itu yang keluar dari jurang maut, yang akan membunuh Elia dan Henok yang turun kembali, itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, dia akan menghentikan korban bakaran, korban santapa, dan banyak hal dari orang-orang. Dan kemudian dia akan menyesatkan seluruh bangsa. Jadi bait ketiga itu apa ada? Pasti harus ada. Karena disitulah nanti Antikristus menyatakan dirinya sebagai Mesias pengganti Kristus dan sebagai Allah yang sejati. Nah, coba kita lihat di dalam Wahyu 11 ya. Wahyu 11 mulai dari ayat 7. Ini tentang 2 saksi ya. Dikatakan demikian. Bila mana mereka, Elia dan Henok, telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar, yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir. Sodom itu merujuk kepada moral yang rusak, Mesir itu merujuk kepada penyembahan berhala. Tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan umat melihat mayat mereka, Henok dan Elia, selama 3,5 hari, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi yang adalah Elia dan Henok itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di bumi. Nah, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati gempa bumi. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Itulah nanti Antikristus yang keluar dari jurang maut itu. Jadi bait suci yang ketiga itu pasti ada. Gitu. Karena di Daniel itu juga disebutkan ya tentang nubuatan akhir zaman, bahwa dia akan menghentikan korban bakaran, kekejian. Bahkan Kristus mengatakan, kalau kamu telah melihat pembinasa keji di masa lalu berdiri, itu merujuk kepada Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah. Nanti yang akan datang itu lebih parah dari si Antiochus Epiphanes tadi. Dia akan melakukan kekejian dan pembinasaan seperti sebelumnya yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Sebelum yang pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bilang, ketika kamu melihat pembinasa keji itu berdiri,
di masa lalu yang merujuk kepada Antiochus Epiphanes, nanti seperti dia akan bangkit lagi di akhir zaman, tapi jauh lebih keji, dan kekejiannya itu seperti yang tidak dan belum pernah terjadi. Ya, kalau Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, maka nanti tipologi atau antitipenya pun akan menajiskan bait suci. Jadi bait suci ketiga itu pasti ada. Gitu. Sangat dipahami sekali. Terima kasih Bung Alia. Ya.